Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Adventure in Unova. Setelah mendengar kabar bahwa lokasi Unova Lake telah ditentukan, Satoshi dan kawan-kawan segera berangkat ke sana. Masih berada di Andela Town, Sirona memberitahukan bahwa lokasi Unova Lake telah ditentukan, di mana akan berlangsung di Vertres City. Satoshi sudah sangat tidak sabar ingin mengadakan pertarungannya. Sirona menyarankan mereka untuk pergi ke kota lebih awal untuk mempersiapkan diri. Satoshi dan kawan-kawan berterima kasih kepada Sirona yang mau menampung mereka selama ini. Jeremy menambahkan mereka akan lebih cepat sampai kalau lewat Opelucid City. Iris agak terkejut mendengar kota itu, lalu menyarankan untuk memutar arah lewat Dragon Village, yang merupakan kampung halamannya. Karena juga penasaran, Satoshi akhirnya memilih jalan yang disarankan Iris. Setelah itu mereka pun pamit kepada Sirona, yang selalu mendoakan semoga urusan mereka berjalan lancar. Satoshi menyatakan ia akan memenangkan Unova Lake. Setelah berjalan cukup jauh, mereka memutuskan beristirahat di tepi hutan dan akan memakan bekal yang disiapkan oleh Jeremy. Mereka bertiga lalu mengeluarkan para Pokemon dan semuanya duduk menikmati makanannya. Di antara semuanya yang paling rakus adalah Oshawott. Ia bahkan mengambil makanan Pigneat yang berada di sampingnya. Pigneat yang emosi lalu menghanguskan Oshawott dan terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Pikachu segera bertindak menghentikan pertengkaran itu, namun Oshawott melancarkan Hydro Pump yang tak sengaja menghit Emolga hingga ia terlempar sangat jauh. Iris yang begitu khawatir akan Pokemonnya menemukan Emolga telah pingsan karena terhantuk batu. Satoshi memarahi dan menyuruh Oshawott untuk meminta maaf kepada Iris. Sesaat kemudian muncul tiga gadis yang berpakaian elegan mengejek Iris karena punya Pokemon yang jelek. Maya memperkenalkan dirinya dan Cinccino, yang merupakan Pokemon paling elegan di dunia, didampingi oleh Mizuki dan Sion, yang memiliki Lilligant dan Roserade, menempati posisi kedua dan ketiga sebagai Pokemon yang paling elegan juga. Mereka sedang berjalan-jalan untuk menghirup udara segar, namun terganggu dengan kehadiran Pokemon-Pokemon jelek yang dibawa oleh Satoshi dan kawan-kawan. Setelah puas menghina, gadis-gadis itu pergi meninggalkan mereka. Iris berupaya mengejarnya, akan tetapi gadis itu keburu menghilang. Mampir di sebuah kota kecil, mereka menanyakan apakah ada bus bermotif bunga yang lewat di dekat sini. Penjual buah mengatakan itu adalah kendaraan grup Flower Garden yang kerap mengadakan acara di setiap kota yang mereka lewati. Singkat cerita, mereka menemukan mansion ketiga gadis tadi. Akan tetapi laki-laki dilarang masuk ke sana. Akhirnya Iris membawa teman-temannya untuk menyamar menjadi seorang wanita yang akan mengawalnya masuk ke mansion tersebut. Para Pokemon juga didandani layaknya wanita. Sesampainya di dalam ruangan, Iris bertemu lagi dengan gadis elegan dan menyatakan ingin menyaksikan latihan mereka bertiga. Ketiganya setuju, tapi sebelum itu mereka memastikan apakah Iris dan yang lainnya telah memenuhi syarat sebagai seorang gadis yang elegan. Maya menjelaskan bahwa aturan pertama dalam sebuah pertunjukan adalah selalu memperhatikan audiens. Dengan begitu akan memberi kesan terbaik. Ketiga gadis itu berpose di depan cermin dengan mata tertutup dan memuji keanggunan Pokemon-Pokemon mereka. Sementara Iris kesal dengan kesombongan gadis-gadis itu. Maya menjelaskan aturan kedua, yaitu harus berjalan dengan gaya yang anggun supaya kecantikan mereka terpancar. Maya kemudian memunculkan balok keseimbangan. Mengetes para Pokemon harus bisa menyeberangi balok tersebut. Snippy dan Emolga bisa dengan mudah melewatinya. Akan tetapi genangan lumpur muncul dari bawah lantai. Maya menjelaskan inilah tes pertama, di mana mereka akan bertarung untuk bisa mencapai sisi seberang. Dan kalau berhasil mereka dinyatakan lulus. Meski beresiko, Iris setuju untuk melakukannya. Yang pertama adalah Roserade versus Pansek. Pansek dan Roserade berusaha mendorong satu sama lain. Saat Pansek mencoba mendorong Roserade, Roserade mengelak ke samping dan Pansek pun tersandung ke dalam lumpur. Mizuki menertawakan Pansek dan menganggap Pokemon itu kurang berlatih. Berikutnya Emolga versus Lilligant.
Memanfaatkan kemampuan terbangnya, Emolga menendang Liligan jatuh ke dalam lumpur. Iris kemudian meniru tawa ketiga gadis itu. Maya meyakinkan teman-temannya bahwa ia akan membungkam Iris dan kawan-kawan. Di babak final adalah Cinccino versus Snippy. Keduanya saling dorong-mendorong seperti biasanya. Tapi ketika Cinccino maju ke arah Snippy, ia meraih tangan Cinccino dan melemparkannya ke lumpur. Hanya dalam sekejap Cinccino mampu membersihkan diri berkat lapisan minyak khusus di bulunya, membuat Maya semakin sombong. Di ruangan berikutnya, tesnya adalah Pokemon Battle. Peraturannya, siapapun yang masuk ke dalam lumpur dinyatakan kalah. Emolga versus Rose Red. Pertarungan berlangsung sangat sengit ketika Emolga berupaya mempertahankan dirinya untuk tidak jatuh ke dalam lumpur. Dengan kemampuan terbangnya lagi, Emolga bisa mengendalikan jalannya pertandingan dan berhasil mengalahkan Rose Red. Selanjutnya Pansek versus Liligan. Dan tidak menduga bahwa di bawah tanah masih ada lumpur. Hal itu menyebabkan kekalahannya. Snippy akan berhadapan dengan Cinccino, namun Iris meminta Satoshi untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Cinccino menggunakan Tail Slap yang langsung dibalas Snippy dengan Fine Whip. Setelah itu Snippy menghindari Rock Blast Cinccino, lalu melancarkan Lip Storm secara terus-menerus. Hingga pada satu kesempatan Snippy mendaratkan Lip Blast, menjatuhkan Maya dan Cinccino ke dalam lumpur. Cinccino tidak bisa menghilangkan lumpur seperti sebelumnya. Itu dikarenakan Lip Storm Snippy menghilangkan minyak di bulunya. Iris dengan angkuh memberitahukan bahwa Maya pantas menerima kekalahan itu, yang disambungnya dengan tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian datang Nona Chihaya yang merupakan manajer Flower Garden. Nona Chihaya memberi selamat kepada Iris dan kawan-kawan karena telah mengalahkan grupnya dan menanyakan apakah mereka mau bergabung dengannya. Iris dan kawan-kawan berterima kasih atas tawarannya, tetapi menolak dan mengatakan mereka harus pergi. Nona Chihaya mencoba mengejar, tetapi mereka sudah menghilang ya guys ya. Sehabis berganti pakaian, Satoshi dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka lagi. Saat berjalan melewati ladang jagung, Satoshi dan kawan-kawan menemukan Drillbur yang keluar dari dalam tanah. Kemudian Pikachu menunjuk berapi-ari yang terbang di udara. Menurut Dan, sepertinya Pokemon itu sedang mengawasi mereka. Tapi Iris mengatakan itu hanya perasaan Dan saja. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang berasal dari bocil yang berdiri di atas jerami. Kedua bocil itu turun di hadapan Satoshi dan kawan-kawan, yang ternyata mereka adalah trainer Pokemon yang dilihat sebelumnya. Tanpa berbasa-basi, dua bocil itu menantang mereka bertarung. Satoshi bilang kalau untuk urusan seperti ini mustahil ia menolak. Namun sebelum itu, Dan meminta dua bocil itu untuk memperkenalkan dirinya. Mereka pun memperkenalkan diri sebagai dua bersaudara, Soran dan Riku, mengklaim bahwa mereka adalah tag battle terhebat di dunia. Bahkan mengaku pernah mengalahkan Subway Master, yang juga terkenal dengan kemampuan tag battle-nya. Satoshi dan kawan-kawan tercengang dengan prestasi tersebut, tapi Soran dan Riku mengklarifikasi bahwa sebenarnya impian mereka adalah mengalahkan Subway Master. Ternyata memang mereka ini masih bocil, kata Iris, dan tidak perlu dihiraukan. Akan tetapi Satoshi tidak ingin melewatkan kesempatan bertarung, jadi ia memutuskan untuk meladeni Soran dan Riku. Iris tentu tidak mau menjadi pasangan Satoshi, jadi ia meminta Dan untuk membantunya. Setelah mengetahui bahwa Dan adalah gym leader, Soran dan Riku juga setuju agar Dan menjadi lawan bertarung mereka. Ini bisa jadi kesempatan yang pas untuk menaikkan reputasi Soran dan Riku. Akhirnya Dan mau juga menjadi pasangan Satoshi. Iris bertindak sebagai wasit, selagi Satoshi dan Dan mengeluarkan masing-masing Pokemonnya, yaitu Anpenza dan Pansek. Sementara Soran dan Riku akan menggunakan berapi-ari dan Drillbur. Soran dan Riku menyerukan serangan Drill Wing, combo Wing Attack dan Drill Run, yang sukses menghit lawannya. Satoshi dan Dan menyatakan, sepertinya bocil-bocil ini tidak bisa dianggap remeh. Satoshi dan Dan memulai combo mereka juga, yaitu dengan Anpenza terbang sambil mengangkat Pansek yang melancarkan Balance Shift.
Meskipun begitu, serangan mereka belum bisa dikatakan berhasil kalau tidak menghit lawannya. Selanjutnya, Soran dan Riku memerintahkan Breptik, Braviary, melepaskan Drillbur masuk ke dalam tanah, yang mana Braviary juga melakukannya. Drillbur digunakan sebagai pengalih perhatian, sementara Braviary melancarkan Brepbird, yang menjatuhkan Anpenzan dan Pensek dari langit-langit. Soran dan Riku menindaklanjuti dengan Aerial Claw, yang merupakan combo Metal Claw dan Aerial Ace. Serangan itu lagi-lagi sukses mengenai musuh-musuhnya. Soran dan Riku menampilkan kombinasi yang sempurna, yang membuat Satoshi dan Den terpojok, namun belum menyerah, dan membuat gerakan kombinasi unik mereka sendiri, meminjam strategi dari lawannya. Pensek menggunakan Dig masuk ke dalam tanah, diikuti Anpenzan yang juga melakukannya. Pensek bertindak sebagai pengalih perhatian, sedangkan Anpenzan yang akan menjatuhkan lawannya dengan Quick Attack. Soran dan Riku tidak terpengaruh dan memerintahkan Fury Rock, kombinasi antara Fury Attack dan Rock Slide. Namun itu adalah kesalahan fatal, karena move itu justru melukai Braviary dan Drillbur. Di saat itulah Anpenzan membawa Pensek terbang tinggi, yang melancarkan Solar Beam untuk mengalahkan mereka berdua. Pertarungan dimenangkan oleh Satoshi dan Den. Soran dan Riku begitu terpuruk dengan kekalahan mereka dan mulai menyalahkan satu sama lain. Satoshi dan kawan-kawan menghentikan pertengkaran itu, dan sebagai gantinya Den mengevaluasi Pokemon Soran dan Riku, sampai pada kesimpulan bahwa mereka perlu menangkap tipe air untuk menyempurnakan kelemahan Soran dan Riku. Singkat cerita, mereka pergi ke sungai untuk memancing. Mereka menemukan Frelis jantan dan betina, akan tetapi gagal menangkapnya karena sibuk berdebat. Kemudian mereka menarik Corpus dan Weasel, dan setelah combo Breptik yang sukses, Soran dan Riku melemparkan Pokeball mereka, namun gagal karena Pokemon itu keluar lagi. Alhasil Braviary dan Drillbur melancarkan Drill Wing, hingga dua Pokemon itu menyerah dan berhasil juga ditangkap. Soran dan Riku sangat senang sekali dan memamerkan Pokemon yang baru mereka tangkap tadi. Soran menyuruh Weasel dan Braviary melakukan Aqua Jet dan Brepbird yang disebut sebagai combo Jet Brep. Sementara Riku melakukan combo Bubble Drill dengan Corpus Bubble Beam dan Drillbur Drill Run. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan mereka lagi. Kemudian mereka melihat ada Swanna dan Palpitot, dan menyesal saat menyadari bahwa Soran dan Riku akan menjadi pasangan yang sempurna kalau menangkap dua Pokemon ini. Satoshi dan Iris meyakinkannya bahwa Soran dan Riku nampaknya senang dengan Pokemon baru mereka, sehingga Den akhirnya berpikir semuanya berjalan dengan lancar.